Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penjelasan makalah Kang Salullah Solo ini, kemudian Mbak Yai Musonef itu menuturkan tentang dalil-dalil, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak sepatutnya terhijab oleh alam. Baik Musonef dan Riki makalah 16 ngantos makalah 24 insyaallah. Niku menuturkan tentang dalil-dalil bahwa tidak mungkin Allah itu terhijab oleh alam. Tidak mungkin Allah itu terhalang oleh alam. Orang-orang yang terhalang dari Allah dengan alam, orang-orang yang terhijab dari Allah disebabkan oleh makhluk, itu adalah golongan-golongan tiang awam. Tiang-tiang yang terhijab dari Allah disebabkan karena makhluk, itu adalah golongan-golongan itu tiang awam. Yang dan keterangan sadar ini, tiang awam niku, tiang yang terhijab niku, ibu niko la yashaduna inda nadarihim lil aqwan illa hiya wa la yushahiduna muqawwinaha. Kipuniko tiang-tiang sing ketika melihat makhluk yang terlihat hanya makhluk dan dia tidak menyadari kehadiran Allah di situ. Terus misal ketika ningali makhluk niku sing kamah makhluk niku ketika ningali tiang kecelakaan catune tibone napa namine mati dia disebabkan karena kecelakaan itu. Pemahaman dan kesadarannya sebatas namun itu, bukan menyadari bahwa kebaikan kepada Allah. Ketika ningali video ruku, jadi tangerti karena gempa. Ini pemahaman dan kesadarannya namun itu, bukan menyadari ada kepada Allah namun itu. Ketika enten tiang surga, kalau pak kerja lah sebetulnya galani. Terbatas kesadarannya hanya melihat makhluk itu, bukan menyadari ada campur tangan Allah di balik itu semua. Itu semua. Peringkat siji, juara kelas, krono pinter. Jadi sebatas itu bukan menyadari ada kehendak Allah di situ. Niku tiang-tiang awam. Dan ini mau kita koreksi kita ini tergolong yang bumi. Terusnya kita perlu melatih diri kita untuk menyadari ada campur tangan Allah di tiap-tiap keadaan, di tiap-tiap kejadian. Karena ketika kita ingin betul menyadari, ada kehendak Allah di tiap-tiap kejadian itu, maka kita akan mudah terjerumus dalam dosa. Contoh misal ketika tiang saya dengan kita. Mantul itu kita hanya melihat kebaikan orang lain itu kepada kita. Ketika ada orang baik dengan kita hanya melihat kebaikan orang lain terhadap kita itu adalah kebaikan orang lain itu. Hanya sebatas sing api ya wong itu, tanpa menyadari ada kehendak Allah memberiku, mongko kita bakalan cinta dengan tiang sing itu. Misal enten Sidoni saya dulu. Ketika kalau melihat bahwa yang baik ini Sidoni tanpa menyadari ada campur tangan Allah memberiku, monggo kalau bakalan cenderung cinta senang dalam Sidoni ini. Karena watak dasar manusia yang berikut cinta datang tiang-tiang saya datang diri ini. Ketika seseorang itu sampun cinta, sampun senang datang seseorang. Ketika kalau sampun senang dengan Sidoni ini. Ketika suatu saat Sidoni ini melakukan suatu kesalahan, melanggar suatu kesalahan, monggo kula asing menegur, ini bakalan sungkan. Adalah seneni kok aku gak diambil mana ya. Misal jenengan sering dibangi rokok oleh renjani jenengan. Si A sering maringi rokok dengan jenengan. Istiqomah maringi rokok, ceria rokok dengan jenengan. Ketika si A ini melakukan suatu kesalahan dan panjenengan hanya memandang kebaikan si A itu sebatas kebaikan si A, maka ketika si A melakukan kesalahan, panjenengan bakalan suka untuk menegur si A. Kok ketika rokok mana?
niku akan muncul terus ketika kita hanya mandang makhluk, bukan mandang bahwa dia adalah perantara Allah. Dan dampak lain ketika kita memandang hanya kebaikan itu adalah kebaikan seseorang itu, maka kita akan di alam bawah sadar kita ini ada keyakinan bahwa orang itu akan memberikan manfaat kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa orang itu mempunyai keyakinan bahwa orang itu memberikan manfaat dan kita, maka kita bakalan cenderung ria lanjut tenggelam mencari perhatian yang itu. Sehingga ya. Dan bakalan cenderung munafik, sering muji-muji pertanyaan sal kebaikan begitu yang itu betul dengan ini gitu betul kan yang itu bahayanya. Terus bahayanya itu buat nonton ketika seorang itu melakukan satu kesalahan, penonton itu bakalan caper, bakalan teriak, penonton itu bakalan munafik, bakalan berpotensi untuk terjerumus dalam kemunafikan yang hanya memandang kebaikan itu sebatas kebaikan makhluk. Seharusnya bahwa kita tidak memandang boleh kebaikan makhluk itu adalah kebaikan itu Allah, makhluk hanya pengantar Allah. Sehingga kita cintanya bukan tentang pengantar, tapi cintanya sing datang sing mengantar. Nopo kita kok seseorang itu kesulitan untuk cinta tentang pangeran, ulang tiang niku pantun-pantune ngelampai satu kemaksiatan, keranten betul menyadari bahwa yang saya kebaikan sehingga nanti itu adalah kebaikan dari Allah. Andai kan kita menyadari bahwa yang setiap kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah, maka kita bakalan cenderung cinta tentang pangeran. Keranten masuk malih atas dasar manusia itu cinta tentang seseorang yang berbuat baik kepada dirinya. Lalu ternyata sing paling berbuat baik seperti pangeran. Lalu kita bakal mengantuk melampaui maksiat. Ojo melakukan terkait dengan hal melampaui sing masker mawon dan bakal mengantuk. Karena menyadari betul bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan bahaya. Terus isi dan ajri. Jadi sudah penting untuk melatih menyadari bahwa kejadian ini itu nampak ini merah. Lan niku ketika kita semua berusaha belajar menyadari kesengatan niku lan bakalan mudah untuk terus yang ikhlas ketika dilakukan, ketika dibenci, dibeli yang boleh sakit atau keraton niku merupakan ujian saking pangeran. Dan dari budi makalah hikam 115 dan berarti wafif alamat baladi alaika dibuka bi'anahu subhanahu wa ta'ala falladhi wajad kalakda walladhi awadaka usanidiyah, agar terasa ringan pedihnya bala kepadamu, ketahuilah bahwa yang memuji itu adalah Allah, yang mana kamu menghadapi takdirnya, yang menimpakan takdir kepadamu itu adalah zat yang mampu memberikan pilihan terbaik kepadamu. Sehingga kita dan mereka mau berkasih sayang sehingga kita sakit ikhlas dan hampir dari pengeran. Modal itu tidak semacam daun pun saya lagi. Kaifai tasawaru ayat juga usaipun bahwa lagi adalah saya. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Bagaimana Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Dengan berwujud Allah menampakkan segala sesuatu yang berasal dari kegelapan, dari ketiadaan. Dengan berwujud Allah menampakkan segala sesuatu sehingga saling ternyata ditampakkan oleh Allah. Seperti keterangan yang telah lalu, sebab tampaknya Allah di dalam sesuatu, maka tampaklah sesuatu itu tadi. Kata saudara ngasih dari ini, sebab tampaknya Allah di dalam sesuatu, maka tampaklah sesuatu itu tadi. Lain kata sing ada disampaikan yang kalian apa ya? Bukti sifat diri Allah ini harus ibarat cahaya, sinar cahaya sing tenang TV. Ingkang budi sinar cahaya sing tenang TV itu menampakkan gambar.
Lan makhluk niku ibarat gambar sing teng diri. Terus munculnya gambar niku tergantung datang cahaya. Yang cahaya ini hilang, maka hilang pula gambar. Yang cahaya ini redup, maka redup pula gambar. Jika namanya segala sesuatu itu bergantung pada Allah, maka mustahil sesuatu itu menghijab Allah, sehingga Allah menjadi samar. Jika segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, maka mustahil sesuatu itu menghijab Allah sehingga menyebabkan Allah menjadi samar dan tak tampak. Ibarat TV kalau cahaya ini menampakkan gambar, lan gambar ini adanya gambar ini bergantung dengan adanya cahaya. Andai kan tidak ada cahaya maka tidak ada gambar. Jadi mustahil yang gambar itu menghijab seseorang dari menyadari keberadaan cahaya. Proses mustahil. Karena adanya gambar itu menunjukkan tidak adanya cahaya. Karena tanpa adanya cahaya itu tidak akan adanya gambar. Jadi mustahil yang makhluk itu menghijab seseorang dari keberadaan Allah. Keranten adanya makhluk itu menunjukkan adanya Khalik. Dan sifat dohirnya Allah, perbuatan Allah menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat dohir, bukan malah menunjukkan bahwa Allah itu sama. Belajar yang Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa hale koyo apa yutasomaru den serupake. Apa ayah jubahu yen to ngaling-alingi ku ing Allah. Apa seon suci-suci. Wa awalan hale utawi Allah iku ala lidat sila ala lidu harakan tertelo. Sopo alladhi bikulli syai'in kelawan saben-saben suci-suci. Atas tadalla sehingga yang to amrih dalil alaihi ing atasi Allah sopo al-mustadilluna biro-biro kang amrih dalil bil asya'i kelawan suci-suci. Kama kola koyo ola yang ngendikan, kama koyo keterangan silaina kola kang ngendiko, sinten Allah Taala ngendikan sarulihim ayatina ila akhir. Sanurihim bakal nuduhake sapa ingsun ing anas ayatina ing piro-piro ayate ingsun fil afaqi ing dalam piro-piro jajan wa fi anfusihim lan ing dalam piro-piro awak dhewe ne anas hatta yatabayyana sehingga yen to tertelo lahum kedue anas apa annahu sak temene Allah iku al-haqqo dat kang maha hak wa dzalika lan utai mengkono amri dalil iku li'an al-asaro karena saat temene labet iku ya dulu nuduhake apa asar alal mu'akhiri ing atase kang gawe labet wa yu'rafu lan den weruhi sapa mu'akhir bi lawan asar
Pada mengko utawi iki makom iku makomul mustadillina iku makomul mustadillina makome wong kang amrih dalil ad-du'afa kang apes. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Allah itu dapat terhijab oleh sesuatu? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa dibayangkan Allah itu terhijab oleh sesuatu, sedangkan Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin Allah itu terhijab oleh sesuatu, padahal Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Kalau Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu, sehingga mereka tiang-tiang saya mencari dalil akan adanya Allah, tiang-tiang saya mencari usul niku menjadikan dalil, menjadikan alam niki, makhluk niki menjadi objek untuk mentafakuri akan keagungan dan kebesaran Allah. Dasar tafakur itu terus sing sampun dihafal niku dasare surat Al-Imran 1 juga. Manten niku surat Al-Alaq ayat 1 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Niku kita diberitahu untuk baca dan merenungi ayat-ayat qauliyah lan ayat-ayat kaumiyah. Ayat-ayat yang tentang Al-Quran dan ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah yang tersampaikan tentang muka bumi. Yang termarik dari ulama itu menghentikan asrul ma'rifah al-fikru wal-hikmah. Sumber dari ma'rifat itu adalah bertafakur dan mengambil pelajaran. Ketika seorang itu sampun mentafakuri nopo ingkang sampun tentang wasan dunia ini, maka bakalan membuahkan suatu pengakuan tentang keagungan Allah. Bakal muncul rasa takjub. Sehingga ketika mengucap tasbih, mengucap subhanallah, mengucap masyaallah, mengucap Allahu Akbar, niku disertai kalian hati. Saat ini bisa kita namun pemeriksaan. Niku buah di tafakur. Sehingga tiang niku ketika sampun merenungi keagungan-keagungan Allah pun takjub pun memang nopo pun merasa lemah, dirinya lemah untuk memikirkan keagungan-keagungan Allah. Tamridi yang di dalam dasar kama qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Niku dasare surat Fusilat ayat 3. Dasare surat Fusilat ayat 3. Lan dasar surat Ad-Dariyat ayat 20-21 akan memiliki kandungan makna yang hampir mirip. Meskipun surat Fusilat ayat 3 ini seperti firman Allah dalam surat Fusilat ayat 53 ini, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu benar, Allah itu hak. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu benar. Jadi kita ini diutus untuk mentafakuri nopo yang tentang dunia ini lah, yang tentang awak kita yang mungkin di dalam diri kita pun itu ada tanda-tanda keagungan Allah. Dan muka bumi ini itu tanda-tanda keagungan Allah yang perlu kita tafakuri. Pernyataan yang paling klasik itu gini, langit dengan tanda kae, perkiraan langit dengan tanda kae. Pada itu
matahari benar-benar dinamanya ada maknanya. Lalu tentang diri kita, selain tentang alam ini kita ada dari Allah, dia tentang awak kita di dalam diri manusia. Tentang surat At-Tin itu ada keterangan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk. Terus saya tentang apa kita ini pun bagus, pun sempurna. Tata letak tempat organ-organ tubuh itu sangat tepat. Andaikan apa namanya salah satu organ tubuh itu ditukar tempatnya, betul bakalan cocok, betul bakalan pas. Lan tentang dalam ciri tubuh manusia itu. Niku enten kalau nanti mau sini pas sekolah niku. Enten napa namine pembuluh darah. Enten pembuluh darah niku ingkang panjangnya 100.000 kilo, 100.000 kilometer. Sel pembuluh darah manusia niku enten panjangnya sing ngantos mencapai 100.000 kilometer. Ingkang pun yang dibandingkan kalian panjang dari diameter bumi niku ngantos 2,5 kali lipatnya. Terus yang sel pembuluh darah manusia itu ditekan ke bumi niku saged ini ngantos 2,5 kali. Niku merupakan lan niku tersimpan nang awake manusia. Itu merupakan satu bentuk tanda-tanda keagungan Allah. Lalu ketika tiang itu bersin, bahas bersin dari sini. Lalu ketika tiang itu bersin, niku kecepatan udara yang dikeluarkan oleh manusia ketika bersin niku ngantos 250 km per jam. Oke. Niku akhirnya terus mengucap alhamdulillah nih. Kuman-kuman ini medal saja. Terus saya pun diparahkan kerajaan dengan Pak. Misalnya mantan ketularan. Dan itu disunahkan wow dan hadis biar solih pas ngasuh itu kemarin bukan ya. Niku apa namanya genopo nih. Ya, nego diutus untuk bilang satu jalan. Terus nego bersin itu kecepatannya 250 km per jam. Sangat. Mantan nego nopo. Lah kita lihat terus kali Allah nego untuk dungo. Lan cara dungo itu salah satu pun Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan beri Allah asmaul husna dan berdoa dengannya. Lan sunah-sunah berdoa niku diantaranya niku gak wudu, mati kiblat. Untuk niku ulama ini mengangkat kedua tangan ini, kedua tangan. Dan tangan itu garis-garis tangan. Dan garis-garis tangan yang pundi garis-garis tangan ini membentuk angka Arab. Yang pundi 81 dan 18 yang digabungkannya dan dijumlah terus 99 yang boleh itu asmaul husna konon gak bisa terus kan saya yang tidak ada yang kebetulan di muka bumi lalu berkata keagungan yang kami tentunya mikirkan jatuh sih untuk menyadari keagungan Allah itu cukup bayangkan yang apa yang organ-organ tubuh kita ini ditukar-tukar tempat. Misal tempat kita ini tentang kita loh gitu saja. Itu ada perasaan untuk saya nyali. Berarti pun pas nih. Jangan pola. Misal tangan kita ini tentang kuda lucu. Tetapi sikil kita tentang kuda. Tetapi tangan kita tentang bokong kan
Bukan saya kan nggak gitu. Dari kita botol kan ayah. Seharusnya mikir-mikiran terus nggak juga mikir-mikiran yang sederhana, receh. Tapi sakit membuatkan kesadaran akan keagungan Allah dan kebesaran hikmah-hikmah Allah. Kalau sederhana tapi membuahkan hal yang positif, yang besar. Tapi jarang dimaknai yang dimaknai. Tingkatan itu dikirakan kesulitan dan kecemasan kehidupan dunia yang datang. Yang boleh itu malah potensi untuk stres dan kebernikmat. Misalkan dia mikirkan terus nopo, ya nopo ya dan ditukar tempat ini justru beliau masuk kali bersyukur. Berdasarkan yang itu bersyukur masuk pembelaan. Tentang tubuh manusia itu enten 100 triliun sel yang hidup. 100 triliun, ya, 100 triliun sel hidup yang ada di tubuh manusia. Ada 100 triliun sel hidup yang ada pada tubuh manusia. Itu sangat sangat. Kalau tadi bukan kata sosial itu untuk tubuh kita ini, monggo kita bentuk, kita isi makanan-makanan minuman yang masuk ke tubuh kita ini kalian makanan-makanan minuman yang saya dari cara didapatkan dari cara yang saya dan dibedol kalian ada dengan saya pun kalian ngomong makanan diawalikan bismillah di kalian enggak unjuk kalian enggak dan sebagainya. Menghidupkan sunnah, karena kata ingkang pundi dan zaman modern ini, niku kebenaran sunnah niku terungkap. Semakin modern, semakin banyak kebenaran sunnah sing terungkap. Kados nopo yang niku disunahkan kanthi Nabi yang jadi lampu ini dicari. Kalau tentang itu kan penjelasan lah secara sains. Kalau jelaskan di oleh percobaan, hanya percobaan ya. Terminal. Lah, macam itu nopo makanan minum itu disunahkan kali benda buat nasal sampai bulannya. Macam itu nopo kencing pipis ini kok ada dodok. Dodok ini sengaja dodok. Kasus biasa ini bisa dodok ya, harus diapin karena penjara sekali. Yang biasa ini. Itu perlu kita cari karena itu aktivitas sehari-hari yang kita lakukan dengan budi itu justru menyehatkan kita lan sakit angsal itu miru ibadah dengan lan yang dodok ini kalau nanti mengalami penjelasan seorang dokter niku yang tipis kali dodok ini dodok biasa dodok kasus BAB niku pasienkan air kencing yang tersisa sehingga lapas ruko niku kedal najis kalau sadar kan normalnya paling ada ya selesai dari dodok kita pasti kata nopo tanda-tanda keagungan Allah yang tentang muka bumi ini lan yang tentang awal kita yang betul. Kalau itu kata ilmuwan sains, sing ketika melakukan penelitian, niku melebat Islam. Karena hasil dari penelitian, kebenaran hasil penelitian ditemukan itu sampun tertulis yang tentang Al-Quran dan Hadis. Terus Profesor William Hunt itu meneliti tentang tumbuhan, dan ternyata dia menemukan bahwa tumbuhan itu mengeluarkan suara. Lalu itu bisa tentang Al-Quran, boleh tumbuhan pun itu berpikir dan yang pun di suara itu kalian menusuk karena
penelitian itu menyadari penelitian itu hasil penelitian itu ternyata sudah di Al-Quran, sehingga yang itu masuk ke Islam. Terus itu penting mengetahui apa yang ada di muka bumi. Ketika sampai mentafakuri itu sehingga jelaslah bila Allah itu al-haq. Ketika kita sampai mentafakuri itu maka kita bakalan meyakini bahwa kebenaran Allah. Nah, terus maka tiang-tiang itu, tiang-tiang sedereng usul, tiang-tiang awam itu menggunakan menggunakan alam semesta dan apa yang ada di muka bumi itu sebagai dalil adanya Allah. Keranten itu alasannya li'anal athara yadullu 'alal mu'athir, karena sesungguhnya bekas itu menunjukkan akan adanya yang membuat bekas. Bekas itu menunjukkan terhadap adanya yang membuat bekas. Enten jejake sesuatu pasti ada bekas sesuatu berarti adanya makhluk, adanya kita itu menunjukkan adanya oleh. Ketika kita merenungkan makhluk, maka makhluk itu menuntut kita tentang adanya sang pencipta. Tidak mungkin ada makhluk tanpa adanya pencipta. Tidak mungkin adanya suatu ciptaan tanpa adanya pencipta. Dan hal ini pula yang mengantarkan seseorang itu mengenal tentang Allah. Yang mengenalkan seorang itu kenal kepada Allah. Dan yang sing menggunakan dalil kados mekaten niku adalah yang sing menggunakan dalil, mencari dalil tapi sing tingkatan ulama. Yang kados mekaten itu yang sing mencari dalil sing berada dalam tingkatan rendah. Terus kesimpulannya tujuan ulama itu menunjukkan bila bukan mungkin, mustahil dan Allah itu dihijab oleh sesuatu, sedangkan Allah itu tampak pada segala sesuatu. Dan mustahil Allah itu dihijab oleh sesuatu, sedangkan Allah itu yang menampakkan segala sesuatu. Simbolannya mustahil Allah itu terhijab. Tapi kau sadar kalau yang terhijab keranten kotor hati, keranten pastikan terlihat gambar-gambar makhluk ingkang enten tentang anak kita, sehingga ketika melihat makhluk yang tanpa hanyalah makhluk tanpa menyadari keberadaan Allah. Dan jika pembinaan seperti tadi mungkin betul berkah dan kemanfaatan dalam kita sedaya. Mungkin kita mendengarkan Allah mengalami barokah kebenaran rezeki Allah kita yang terus memperoleh. Amin. Saya kalau semacam karena kita menerima kemampuan.